Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Rizka Dania di konten apresiasi prosa fiksi yang ke-8. Hari ini aku akan membahas mengenai perbedaan ciri karakteristik angkatan 66 dan angkatan 80. Setelah itu aku akan membahas dua novel dari angkatan 80. Nah, pertama-tama aku akan membahas dari angkatan 66, yang dimana angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra Horizon. Lalu semangat avant-garde sangat menonjol pada angkatan ini. Banyaknya karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastranya. Lalu pada angkatan 66 ini banyak munculnya karya sastra yang beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, absurd, dan juga yang lain-lainnya. Penerbit Pustaka Jaya sangat banyak membantu dalam menerbitkan karya sastra pada masa ini, yang dimana sastrawan pada akhir angkatan yang lalu termasuk juga dalam kelompok ini, di antaranya Motinggo Bushe, Purnawan Condronegoro, Jamil Suherman, Buraswanto, Gunawan Muhammad, Sapardi Djoko Damono, dan Satria Graha Horib Soprobo, dan termasuk paus sastra Indonesia yaitu Habib Yasin. Nah teman-teman, nama angkatan 66 sendiri dicetuskan oleh Hans Pague dan Habib Yasin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis, yang dimana pada saat itu PKI hendak menguasai negara dan berusaha menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Oleh karena itu, karya sastra yang lahir pada periode ini lebih banyak yang berwarna protes terhadap keadaan sosial dan juga politik pada masa itu. Dan juga pada masanya, karya sastranya berupa novel, cerpen, dan drama kurang mendapat perhatian, bahkan sering menimbulkan kesalahpahaman, yang dimana karena ia lahir mendahului zamannya. Tetapi ada juga beberapa sastrawan angkatan ini yaitu Umar Khayyam, Ikraya Nagara, Leon Agusta, Arif C. Noer, Akudiat, Darmanto Jatman, Arif Budiman, Gunawan Muhammad, Budi Dharma, Hamzat Rangkuti, Putu Wijaya, Wisran Hadi, Wingkarjo, Taufik Ismail, dan masih banyak lagi. Adapun ciri-ciri dari sastra angkatan 66, yang pertama dimulai dikenal gaya epik atau bercerita pada karyanya, atau khususnya pada puisinya. Yang kedua, karya sastranya biasanya menggambarkan kemuraman atau batin hidup yang menderita. Lalu yang ketiga, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan juga kemiskinan. Lalu ciri-ciri yang keempat, ceritanya berlatarkan perang, dalam prosa mulai berkurang, dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak dikemukakan dalam prosa pada angkatan ini. Ciri-ciri yang kelima, banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan di dalam puisinya. Lalu yang keenam, munculnya puisi mantra dan prosa surrealisme atau absurd pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah. Nah, selanjutnya aku akan membahas angkatan 80. Nah, kelahiran sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto era Orde Baru. Soeharto pada masa itu masih menduduki suatu jabatan di militer dan sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga pemerintahannya sangat kokoh dengan perlindungan dari militer. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Jadi, periode 80-an lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru dari konsep yang menentang pada satu kehidupan. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya.
Jadi banyak karya sastra yang dijadikan drama-drama radio. Lalu pada periode 80-an ini, karya sastra film juga berkembang pesat, yang dimana perfilman Indonesia banyak ditonton dan diminati oleh masyarakat, dan para sutradara pun aktif menciptakan film-film baru. Misalnya film yang bertemakan percintaan remaja, yaitu Gita Cinta SMA. Ini banyak mempunyai penggemar baik di kalangan muda maupun tua. Lalu pada angkatan 80 juga, karya sastra banyak menghadirkan tokoh utama perempuan. Tokoh terkenal dari angkatan sastra 80 misalnya Mira Wijaja, Dini, dan juga Marga. Nah, adapun hasil analis aku terhadap dua novel angkatan 80, novel yang pertama yaitu Pada Sebuah Kapal karya Dini, yang dimana novel ini memiliki beberapa ciri. Novel ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu penari dan pelaut, dan tokoh utamanya adalah Sri, seorang wanita yang berprofesi sebagai penyiar radio dan juga penari. Novel ini mengeksplorasi tema cinta, kehilangan, dan perjuangan perempuan dalam masyarakat patriarki. Nah, karakter Sri ini begitu rumit dan berkembang dengan baik, dengan pengalaman dan emosinya membentuk alur dari cerita novel. Novel ini juga dipuji karena tema-tema feminisnya dan penggambaran perjuangan perempuan dalam masyarakat Indonesia. Nah, novel ini juga dikenal dengan narasinya yang bertempo lambat dan deskripsinya yang mendetail. Novel karya Dini ini mengandung unsur id, ego, dan superego pada tokoh dari Sri, dengan ego sebagai unsur dominan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusannya. Novel ini juga mengandung beberapa nilai pendidikan, antara lainnya seperti nilai kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, semangat kebangsaan, penghargaan terhadap prestasi, persahabatan, gemar membaca, dan juga tanggung jawab. Lalu novel kedua yaitu berjudul Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi karya Mira, yang dimana novel ini menceritakan kisah cinta antara Leo dan juga Melia yang dimulai ketika mereka berusia 12 tahun. Lalu kisah cinta mereka berlanjut hingga 20-an tahun kemudian, dengan berbagai konflik dan perjuangan yang mereka hadapi. Novel ini memiliki 216 hingga 300 halaman, tergantung pada edisi penerbitannya. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1979 dan telah menjadi salah satu karya terkenal dari Mirawe. Nah, dalam novel ini terdapat beberapa karakter dan juga adanya pesan moral yang disampaikan dari penulis. Serta ada juga pesan moral yang ingin disampaikan oleh sang penulis kepada para pembaca. Novel ini juga telah diadaptasi menjadi film pada tahun 1980 dengan judul yang sama, yaitu Kisah Cinta Leo dan juga Mile, dengan judul yang sama seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya aku akan memberitahu apa sih perbedaan ciri karakteristik angkatan 66 dan juga angkatan 80, yang dimana karakteristik karya sastra angkatan 66 lebih menekankan protes sosial dan juga politik, sementara karya sastra angkatan 80-an lebih menonjolkan tema spiritual, religius, dan depolitisasi lingkungan masyarakatnya. Nah, sekian video saya pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.